Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Di video kali ini, aku dapat kesempatan untuk ngetes salah satu sedan paling legendaris milik BMW, yaitu BMW seri 3. Di sebelahku ini adalah BMW 320i, entry level dari sedannya entry level dari BMW seri 3. Di atasnya 320i ini, itu masih ada BMW 330i yang lebih kencang lagi. Sebetulnya dua-duanya menggunakan mesin yang berkapasitasnya sama-sama 2000 cc, 4 silinder, tapi tenaganya yang berbeda. 320i ini tenaganya itu 184 HP. Sedangkan yang 330i itu tenaganya sudah ditune itu menjadi 256 HP. Nanti kita akan juga coba untuk performanya ini. Lalu yang sebelahku ini inilah BMW seri 3 yang sudah LCI. LCI itu singkatan dari Life Cycle Impulse. LCI sendiri adalah bahasanya BMW untuk facelift. Jadi ada perubahan-perubahan yang cukup banyak. Dari eksterior mungkin perubahannya nggak begitu banyak kelihatan, tapi kalau teman-teman lihat lebih teliti lagi, ini bentuk di RL-nya sudah beda. Bentuk di RL-nya kalau misalnya sebelum LCI itu bentuknya seperti huruf L. Di LCI ini tetap seperti huruf L, cuman seperti huruf L yang dibalik yang membuat kesannya pun lebih sporty lagi. Lalu perubahan paling banyak adalah di bagian interior. Interiornya sudah jauh lebih canggih lagi karena dia sudah menggunakan operating system terbaru dari BMW, yaitu BMW iDrive 8 atau versi ke-8 dari iDrive. Nanti akan aku bahas lebih lanjut lagi untuk interiornya. Lalu juga kita akan mencoba seberapa kencang mobil ini, seberapa fun to drive mobil ini, dan juga kita akan lihat seberapa canggih sih mobil ini. Simak videonya. BMW seri 3 ini sekarang sudah bukan lagi menjadi entry level dari sedannya BMW, karena sekarang entry level dari sedannya BMW sudah dipegang oleh BMW seri 2. Lalu harganya untuk 320i seperti di sebelahku ini harganya dia 1.130 juta itu on road. Nah, kita akan lihat apa saja yang ditawarkan dengan harga 1.130 juta itu. Kita lihat bagian depannya dulu. Grillnya ini sudah menggunakan namanya bahasa BMW ini namanya kidney grill, yang di dalamnya terdapat flaps yang bisa terbuka dan tertutup. Jadi kalau mesinnya perlu pendinginan, ini flapsnya akan terbuka dan membiarkan angin masuk. Kalau mesin tidak perlu pendinginan, ini flapsnya akan tertutup. Lalu lampunya ini sudah menggunakan DRL yang bentuknya aku sangat suka sekali, termasuk dia sudah menggunakan lampu BMW LED, jadi sudah bukan laser light lagi dia. Bagian depannya juga ada lubang-lubang lagi, dan ini bukan lubang palsu, ini lubang asli yang masuk sampai dalam. Nah, di sini ada grill lagi di bagian bawah yang membuatnya pun juga kelihatan sangat sporty, apalagi mobilnya pun dia juga warna biru seperti ini, aku sangat suka sekali. Memang ini mobil bukan yang pure, ini kan trimnya M Sport dia ya. Jadi sekarang BMW seri 3 tuh semua sudah BMW seri 3 sudah menggunakan trim M Sport. 320 sudah M Sport, 330 sudah menggunakan M Sport Pro. Teman-teman harus bisa membedakan juga, bukan berarti dia M Sport ini mobil di develop oleh BMW M. Berbeda, trim M Sport itu berarti dia hanya menggunakan aksesoris dari BMW M. Seperti ini, velgnya, lalu dia ada logo M-nya, itu hanya aksesoris dari BMW M. Beda dengan seperti BMW M3, BMW M2, M4, ada X4M, X5M. Itu berarti dia sudah di-develop, sudah dibuat murni dari BMW M, yang suspensi dia sudah lebih keras, performanya dia sudah lebih kencang, sudah pasti lebih kencang dia. Berbeda jadi. Oke, kita langsung lihat bagian sampingnya. Velgnya ini dia depan belakang berukuran 18 inci. Nah, ini dia warnanya hitam campur warna satin seperti ini yang kelihatan keren juga nih. Velgnya velg dari M tuh, ada logo M juga. Bannya ini dia sudah memang BMW rata-rata semua menggunakan run flat tire. Jadi run flat tire tuh ban yang kalau misalnya pada saat bocor atau kempes itu dia masih bisa dipakai jalan, jarak itu dia bisa sampai 80 km. Dan kecepatannya bisa sampai 80 km per jam. Memang ban run flat tire ini dia lebih keras dibanding ban-ban biasa. Tapi keunggulannya dengan menggunakan run flat tire ini, pada saat bannya mungkin bocor di jalan, kita masih dapat kesempatan untuk cari dealer terdekat untuk ganti bannya.
Nah, kita lanjut. Lalu spionnya ini dia ada untuk blind spot monitoring di sini, ada juga nih logo segitiga yang akan nyala kalau misalnya mendeteksi ada mobil di area blind spot, sama ada logo M di sini. Enaknya ya, ini sudah dilengkapi dengan easy access ini mobil. Jadi pada saat kita mendekat ke mobil saja, kunci di kantong semua, kita mendekat saja, mobilnya dia akan langsung terbuka sendiri secara otomatis. Mungkin kalau jarak kita segini dia akan langsung terbuka. Kita menjauh, dia akan langsung terkunci. Itu enak. Jadi kunci full di kantong terus sampai tempat tujuan tanpa perlu kita keluarkan. Itu enak sekali. Kita langsung lihat bagian belakangnya. Nah, ini kita lihat bentuk lampunya. Aku sangat suka dengan bentuk lampunya. Ini bentuk lampunya keren, apalagi pada saat malam hari ya. Lalu lampu indikator yang panjang juga ini. Bagian kanan sama kiri terlihat keren juga. Sama ada dua knalpot di bagian bawah. Kalau mau membedakan antara 320 atau 330, ya pasti kelihatan dari namanya di sini juga. Kalau 330 itu dia ada spoiler kecil gitu. Ini 320 enggak, dia hanya rata. Kita lihat untuk bagasinya. Bagasinya ini dia besar. Bagasinya dia besar. Di bagian kiri pun juga dia ada tempat penyimpanan lagi, sama ada lampu LED di bagian atas. Nah, melipat kursi tengah itu tuh gampang sebetulnya. Bisa kita langsung tarik tuas di bagian atas ini, nah dia langsung lantai rata untuk melipatnya. Untuk menguncinya, untuk menutupnya, ini kita dapat dua tombol di sini. Ini ada untuk menutup bagasi saja. Ada gambar kunci di sini. Jadi pada saat kita menutup, itu mobil akan sekaligus terkunci. Jadi lebih mudah juga. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Oke, kita bahas mesinnya. Membukanya gampang karena di dalam tuh tuasnya tinggal tarik 2 kali aja. Jadi di sini kita tinggal buka, dan juga udah ada pegas. Nah, mesinnya dia ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan twin power turbo, ditulisin di situ. Menghasilkan tenaga 184 HP serta torsinya 300 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8-speed Straptonic. Jadi yang pasti dengan 8-speed itu perpindahan giginya pun dia juga bisa halus, dan di kecepatan tinggi pun juga pasti dia bisa sangat rendah RPM, sehingga larinya pun juga sangat enak. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 km/jam itu klaimnya adalah sekitar 7,2 detik kalau nggak salah. Nanti kita akan coba untuk performanya saja, kita akan coba seberapa kencang sih mobil ini. Langsung kita coba. Nah, sekarang kita langsung lihat interiornya. Bagian belakang untuk row 2-nya, ini posisi berkendaraku ya. Ini lega, dia cukup lega. Setinggiku 179 cm, sisa legroom media masih lumayan banyak ini, banyak dia. Sisa headroomnya pun dia juga lumayan banyak. Kursinya dia nyaman, dia cukup empuk kursinya, headrestnya pun dia juga empuk. Cuman memang di bagian belakang ini dia ada gundukannya yang besar. Jadi kalau misalnya kita mau duduk di bagian tengah, nah seperti ini, tengah lebih tinggi dan tidak sempuk di kanan kiri kursinya. Tengah ini kita tidak bisa taruh kaki kita di tengah, jadi kaki kita harus ada di kanan sama di kiri karena gundukannya yang tinggi ini. Kita duduk di samping lagi, wah memang paling enak duduk di samping. Nah, di tengah ini ada armrestnya yang besar, armrestnya besar. Di tengah sini masih ada cup holder lagi di kanan sama di kiri. Cuman cup holdernya memang dia di bagian sini, tapi armrestnya sudah besar, jadi tangan kita pun juga dia enak, tidak begitu berpengaruh di cup holder di bagian tengah. Tetap kalau misalnya kita letakkan minuman di sini, senderan tangan kita pun juga tetap masih lega banget. Di bawah ini ada untuk AC, tapi tidak bisa mengatur untuk kipasnya, hanya suhunya saja. Tapi udah lumayan, ini ada untuk pengaturannya sendiri di bagian belakang AC-nya. Sama ada 2 colokan USB-C di bagian belakang. Di belakang tidak ada untuk colokan USB. Di samping, nah di BMW itu ambient light ya, ambient light BMW itu aku suka banget. Ini soft touch, semua soft touch ini. Kecuali di bagian di bawah pun juga di soft touch. Ini bahannya bahan kulit semua nih, soft touch. Jadi kualitasnya itu juga sangat luar biasa sekali ini. Kita langsung lihat bagian depannya, karena kalau kita membeli seri 3, kita sudah pasti tidak menggunakan driver, karena nih mobil seri 3 itu adalah sebuah mobil yang fun to drive. Bagian depannya itu sangat spesial sekali, karena perubahan paling banyak itu adalah di bagian depan. Kita langsung lihat. Bagian depannya inilah perubahan paling banyak tuh di sini, karena dia sudah menggunakan operating system terbaru dari BMW, yaitu BMW iDrive 8. Lihat ini
layarnya dia sudah lebih besar lagi nih, untuk multimedia sudah besar banget, dan curve juga nih layarnya dia, jadi melengkung gitu. Termasuk juga untuk instrumen di tengah, wah ini dia kelihatan lebih canggih lagi. Posisi berkendaranya sendiri ini dia nyaman, BMW ini sangat nyaman posisi berkendara ya. Kursinya dia enak untuk diaturnya, juga ada untuk penyangga paha kita nih di sini nih, bisa kita majuin juga. Nah di nyetir pun dia juga sangat enak nih, bisa kita majuin, kita bisa tutup aja kalau misalnya kita nggak mau pakai. Kursi sudah pasti dia pengaturannya elektrik, maju mundur, reclining juga dia bisa diatur. Terus juga untuk menahan badan kita nih, ini bisa kita atur juga dari sini. Lalu setirnya ini ukurannya pas ya, besarnya ini pas dia. Jadi pada saat kita mau ngeliat instrumen, ini semuanya dalam sekali lirik ke bawah ini langsung kelihatan semua dia. Terus kalau head unit pun juga pas, jadi besarnya dia pas juga. Udah bisa diatur tilt dan juga teleskopik, dan teleskopik wow dia lumayan jauh, jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara paling enak. Ini cukup jauh loh ini teleskopiknya dia. Lalu tombol-tombolnya dia ada untuk adaptive cruise control. Padahal di BMW 320i sebelum LCI, cruise control biasa aja dia nggak punya. Di LCI ini langsung dikasihnya yang adaptive cruise control dia. Jadi adaptive cruise control itu cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depan kita. Lalu head unit tengahnya. Nah, head unit tengahnya ini sudah besar sekali, menurutku besar banget. Jadi memang di iDrive 8 ini 50% tombol-tombol di luar ini semua dihilangkan, dan pengendaliannya langsung diletakkan di bagian head unit ini. Jadi untuk AC contohnya, AC ini tidak ada lagi tombolnya di sini. Semua pengendaliannya ada di sini. Nih suhu ada di sini, dia dual zone. Ini climate menu langsung keluar semua untuk AC, sama ada untuk satunya lagi ini. Kipas bisa kita atur dari sini mau seberapanya. Lalu untuk suhu ini bisa langsung kita akses dari sini. Climate menu ini. Lalu nih kalau misalnya kita pencet untuk aplikasinya, nah aplikasinya ini banyak, apalagi aku sudah sambungkan Apple CarPlay ku, iPhone ku ke sini. Jadi ini bisa langsung kelihatan semua, ada untuk Spotify in Apple CarPlay, WhatsApp in CarPlay, lalu ada untuk podcast, phone and music in CarPlay, semua Google Maps, semua bisa terhubung dari sini juga. Dan enaknya kalau misalnya kita mau ada aplikasi tertentu di bagian paling atas ini, kita tekan saja ini agak lama. Nah, dia langsung bisa kita pindah-pindah seperti ini. Jadi jatuhnya ini seperti iPad apa tablet lah. Jadi bisa kita pindah-pindah aplikasi yang kita letakkan di bagian mana. Jadi ini sangat keren sekali. Lalu Apple CarPlay-nya, nah ini Apple CarPlay-nya besar sekali dia nih, bisa kita, dan ini sangat smooth sekali ini untuk geser-gesernya ini, dan dia responnya sangat cepat. Ya, memang anaknya Apple CarPlay itu adalah kita bisa menggunakan Google Maps seperti ini. Nah kalau misalnya teman-teman untuk nah ini kita pindah ke R. Nah dia langsung kelihatan di sini. Bukan kamera 360 lebih tepat, tapi kelihatannya ada untuk sensornya semua kelihatan dari sini. Nah ini ada untuk Park Assist dan Reversing Assistant. Nanti akan aku coba dan sekalian aku jelaskan pada saat coba. Dan ini dia mengikuti gerakan arah setir juga untuk garisnya ini. Kita lanjut ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya karena dia sudah kokpitnya sudah baru juga. Jadi lihat nih, transmisinya dia sudah seperti ini. Jadi dia kecil seperti ini aja. Tetap sama cara menggunakannya. Kalau gede kita ke bawah seperti ini, kita ke bawah lagi dia pindah ke S atau Sport. Jadi kita menggunakan mode manual, langsung keluar S1 di sini. Lalu ada untuk mengendalikan head unitnya dari sini juga. Ada tombol-tombol lagi untuk mengendalikan ini. Di sini ada untuk parking brake elektrik dan juga ada auto hold. Kita akan coba juga. Lalu mode berkendaranya ini ada Eco Pro, ada Comfort, dan ada Sport. Nah Sport ini yang akan kita coba juga nanti. Ada auto start stop. Ada untuk ini kalau misalnya kita tekan nih untuk park assist-nya bisa langsung dari sini. Kita tekan saja, nah dia langsung aktif. Sama ada untuk mematikan traction control. Aku suka banget sama kabinnya. Kabinnya terlihat sangat futuristik sekali ini. Aku suka banget. Oke, sekarang kita akan coba. Ini adalah sebuah BMW. Sudah pasti ini mobil sangat fun to drive, performanya luar biasa, dan juga nyaman. Let's go.
ini sudah di jalan. Dan rasanya mobil ini mesinnya dia sangat halus, bahkan pindah giginya aja itu tidak ada rasanya sama sekali, tiba-tiba udah pindah gigi aja ini. Lalu juga posisi berkendaranya ini, karena dia sangat customizable ya, dia teleskopiknya bisa lumayan jauh, lalu juga pengaturan elektrik, ini kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang sangat nyaman sekali. Lalu juga setirnya ini seperti aku bilang, dia besarnya pas ya, jadi pada saat kita mau lihat instrumennya ini dalam sekali lihat udah langsung kelihatan semua. Karena ada mobil yang kadang setirnya itu ada mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, itu kadang instrumennya ada yang ketutupan bagian-bagian informasi, tapi ini enggak, ini pas semua. Lalu ini tenaganya, penyalurannya sangat halus, digas sedikit aja seperti ini. Nah ini dia sangat halus sekali. Dan setirnya ini pertama kali aku nyetir BMW ya, ini seri 3 ini adalah BMW pertama yang aku coba. Beloknya ini setirnya itu hanya 360 derajat, mobil itu udah bisa putar balik langsung, itu sudah mentok. Jadi pada seputar balik aku tidak perlu muter sampai banyak banget, dia diputar mungkin 180 derajat saja, jadi mobil sudah mau muter. Jadi sangat luar biasa sekali. Lalu juga kabinnya sangat enak sekali untuk dilihat. Kalau misalnya kita ganti mode berkendara pun dia akan berubah juga. Kita ganti Eco Pro, dia berubah jadi biru. Kita ganti Comfort, dia berubah jadi seperti ini. Sport, dia akan berubah jadi merah. Nah ini RPM-nya langsung naik ke Sport. Nah ini kita coba respon mesinnya habis ini. Setirnya sendiri juga, ini aku di kecepatan 50 km per jam. Setirnya memang semakin berat, semakin kencang. Tapi beratnya itu berasa sangat mantap sekali. Ini belok nih setirnya berasa berat dia. Wah ini sangat enak sekali. Kekedapannya pun dia juga sangat baik sekali nih, karena kacanya ini pun juga sudah tebal deh. Jadi kekedapannya pun juga, suara dari luar tuh yang masuk sangat minim sekali. Nah kita sekarang akan tes respon mesinnya pada saat akselerasi seperti apa dia. Kita pindah ke Sport. Nah dia RPM-nya langsung naik. Oke, kita gas ya. Dari kecepatan rendah kita gas. Gas 1, 2, 3. Wah, dia naiknya juga sangat cepat sekali ini. Waduh 100. Responnya cepat sekali. Responnya dia cepat sekali. Naiknya juga cepat. Dan penyaluran tenaga pun dia juga cepat. Memang seperti aku bilang, klaimnya 0 sampai 100 dalam 7,2 detik. Tadi naik ke 100 km per jam itu sangat cepat sekali. Wah, cepat, dia sangat cepat sekali. Nah seperti aku bilang tadi, dia bukan radius putar, setir itu beloknya hanya sedikit saja. Nah seperti ini, dia sudah beloknya udah lumayan jauh dia. Jadi tidak perlu banyak-banyak dia muternya. Nah kalau mode manualnya, ini kita cobain. Udah S1, dia pakai mode S, kita gas. Kita pindah gigi bisa dari sini. Nah dia pakai manual mode sekarang, M3. Nah ini, wah responnya pun juga pedal shift dia sangat cepat sekali mode manualnya ini. Sangat cepat dia responnya untuk mode manualnya. Oke, kita akan coba gripnya pada saat manuvernya, kita lihat seberapa direct setirnya. Kita biar agak kosong dulu jalannya, mobil biar lewat dulu. Lalu kita coba ini. Wah ini sih, wah setirnya ini direct banget, ini sangat direct. Dan gripnya ini juga dia sangat bagus sekali, enak ini. Nah kita nggak usah nanggung, kita langsung aja coba handlingnya pada saat di belokan. Langsung kita cari tempat. Oke, kita akan coba handlingnya pada saat belok. Kita rem, kita belok, sampai ada bunyi decitan bannya. Seru banget ini. Ini handlingnya top, BMW seri 3 handlingnya.
Wah, sampai ada bunyi decitan bannya. Wah, ini udah, kita harus berhenti, kita balik lagi ke jalan raya. Kalau nggak seharian nih kita di sini nih. Langsung aja kita balik lagi. Luar biasa, itu gripnya sangat bagus, juga kecepatan tadi lumayan juga sampai ada bunyi decitan bannya itu. Itu aja mobilnya masih bisa ngehandle dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang kita akan coba untuk radius putarnya. Ini pasti menarik. Oke, sekarang kita akan coba untuk radius putar seberapa jauh sih, karena BMW ini setirnya ini kita kalau belok sedikit saja ini dia beloknya udah lumayan deh setirnya nih. Jadi kita belok 360 derajat mobilnya sudah bisa untuk putar balik 360 derajat lebih sedikit lah. Kita coba sekarang. Oke, ini putaran baliknya kita putar mentok. Nah, muternya nggak 360 derajat lebih sedikit aja udah muter dia. Wah, dapat ini. Radius putarnya sangat baik sekali. Sekali putar, sekali maju ya langsung dapat ya. Untuk fitur-fiturnya di BMW seri 3 ini cukup lengkap, dia sudah lengkap. Yang pertama, dia ada auto hold. Auto hold itu jadi ini sangat membantu. Mungkin pada saat kita terkena macet, pada saat kita berhenti kita harus pindah ke netral, terus rem tangan, pada saat menjalan harus turunin satu-satu. Ini tidak perlu ribet-ribet, cukup aktifin auto hold. Pada saat berhenti, itu pada saat mobilnya betul-betul berhenti ya, dia akan muncul tulisan hold, kita lepas remnya, mobilnya akan nahan, tidak akan jalan sampai kita injak gas lagi baru dia jalan. Itu sangat membantu sekali dan itu harus ada di semua mobil gitu, karena fitur itu sangat enak. Lalu yang kedua ada auto start stop. Auto start stop, jadi kalau misalnya kita mau menambahkan keiritan bahan bakar, itu bisa kita aktifkan dari sini atau bisa kita matikan juga, kita kasih pilihan juga. Kalau misalnya kita aktifkan, pada saat berhenti itu mobil mesinnya itu akan mati dan masuk ke mode standby. Dia akan mati dan masuk ke mode standby, tapi semua tetap nyala, instrumen, AC, lalu kita ngecas HP tetap nyala, tetap jalan dia. Tapi mesinnya saja yang mati, dan pada saat kita mau jalan kita injak gas lagi, mobilnya akan langsung jalan. Lalu yang kedua ada adaptive cruise control seperti aku bilang, karena di seri 3 sebelum LCI cruise control biasa aja dia masih belum punya untuk 320 ini. 330 sudah punya. Sekarang dikasihnya langsung yang adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini adalah cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya, dan sangat berguna sekali menurutku kalau misalnya kita mau keluar kota, jadi kaki kita nggak capek juga ngerem, ngegas terus, bisa menggunakan adaptive cruise control ini. Lalu park assist dan reversing assistance-nya. Sebelum itu kita ada satu lagi, ada lane departure warning. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja keluar di jalan tol, kita lari cepat terus tidak sengaja keluar lajur yang sudah kita pilih tanpa menggunakan lampu indikator, itu mobil ini akan memberi kita warning. Itu sangat berguna sekali menurutku, apalagi pada saat kita ngantuk, mungkin tidak sengaja mau kepindah lajurnya, itu mobilnya akan kasih kita warning. Jadi pastikan kalau misalnya mau pindah lajur itu kita menggunakan lampu indikator. Lalu standar hampir di semua BMW sudah ada ini, yaitu parking assistant dan reversing assistant. Langsung aja kita coba. Oke, kita udah di parkiran yang kosong banget. Ini kita langsung coba untuk park assist ya. Aktifinnya ini ada tulisan P di sini, kita pencet aja, kita tekan aja. Nah, park assist akan aktif. Kita nyalain lampu indikator, kita mau parkir di kanan apa di kiri. Kalau di kiri kita nyalain lampu indikator ke kiri. Nah, dia akan nyari yang tempat parkirnya. Nah, ini langsung nemu dia. Ini muncul tulisan P, kita tekan aja. Oke, ini dia langsung, kita lepas aja tangan kita sama kaki kita, dia akan langsung parkir sendiri. Udah langsung parkir sendiri, dia sangat mudah sekali. Termasuk dia kalau misalnya mau maju, dia pindahkan transmisi ke D secara otomatis, dia pindah sendiri. Tangan gua nggak megang sama kaki pun nggak, dia nggak digas, nggak direm, dia akan mundur sendiri. Nah, sampai parkir. Nah, oke, sudah. Begitu sudah selesai, dia langsung masukin transmisinya ke P dan langsung nyalain parking brake secara otomatis. Itu sangat aku sangat suka sekali dengan fiturnya. Dia itu bisa termasuk untuk parkir paralel maupun parkir mundur, kita bisa milih yang mana. Sekarang kita coba untuk reversing assistant-nya. Kita keluar dulu. Ini kita akan cobanya zigzag. Jadi zigzag dulu.
ke kanan, kita ke kiri, kita ke kanan, kita ke kiri, kita ke kanan lagi. Ini depan ada belokan, kita belok ke sini. Kita lihat sekarang, kita coba fiturnya. Oke, mengaktifkan punnya juga gampang banget. Kita pencet P ini, reversing assistant kita pencet di sini, kita masukkan ke R, kita lepas. Jangan dilepas remnya, jangan dilepas secara full, karena kalau dilepas secara full dia akan mundur cepat nih. Jadi kita sambil nahan remnya juga. Dan ini tanganku, aku nggak disetir sama sekali tangannya. Ini kelihatan tinggal berapa meter lagi dia kelihatan juga. Jadi dia mundur dan dia mengikuti sesuai yang aku lewati tadi. Jadi dia mengingat 50 meter ke belakang dan persis seperti yang kita lewati sebelumnya. Canggih sih ini, canggih banget. Nah ini aku balik ke tempat parkir tadi udah. Nah dia tidak langsung parkir lagi. Nah udah selesai, sudah 50 meter. Jadi sangat luar biasa sekali ini fitur, sangat membantu. Aku sangat suka sekali. Memang dibanding 330 ini memang dia 330 itu dia lebih kencang. Tadi aja respon mesinnya ini baru 320i, tenaga 184 HP sampai 100 aja sangat cepat dia. Nggak kebayang kalau 330i bisa lebih cepat, karena 330i itu 0 sampai 100 km per jamnya klaimnya itu di bawah 6 detik, sekitar 5,6 sampai 5,7 detik. Sedangkan 320i ini seperti aku bilang, dia 0 sampai 100 klaimnya adalah 7,2 detik. Keiritannya, nah ini nih yang menarik. Keiritannya dalam kota, aku belum tes karena waktu terbatas. Jadi aku belum ngetes. Aku lihat beberapa media lain ngetes bukan 320 tapi mereka tes untuk yang 330i. Untuk iritannya 330i itu dia dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobilnya bisa mencatat 13 sampai dengan 14 km per liter. Itu dalam kota. Jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam itu bisa mencatat 20 km per liter. Yang berarti keiritan untuk jalan tol itu hampir setara dengan LCGC. LCGC itu adalah seperti adalah low cost green car. Itu seperti Agya, Brio yang mesinnya itu dia 1000 sampai 1200 cc. BMW seri 330i jalan tol bisa menyetarai itu untuk keiritannya. Jadi BMW itu bisa membuat mesin yang kencang, powerful, tapi juga tetap irit. Itu sangat luar biasa sekali. Top BMW. Oke, jadi begitu reviewku tentang BMW seri 3 ini. Ini mobil yang nyaman, fun to drive, performanya pun dia juga sangat luar biasa. Dan harganya, seperti aku bilang tadi, harganya itu dia 1.130.000.000 on the road. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.